Oke, selamat sore anak-anak. Di pertemuan ini saya akan membahas tentang prisma, ya, berkaitan dengan soal-soal nanti yang kalian akan kerjakan. Perhatikan terlebih dahulu penjelasan saya agar bisa menjawab soal-soal nanti yang akan kalian kerjakan di Google Form. Mengenai prisma, hal pertama yang akan saya jelaskan adalah unsur-unsurnya. Di dalam prisma ini unsur-unsurnya ada yang namanya titik. Ya, titik itu pojok ini loh. A, B, C, D, E, F ini namanya titik atau titik sudut prisma ya, disebut sebagai titik sudut prisma. Kemudian ada alas. Nah, alasnya kebetulan gambarnya ini adalah prisma segitiga. Nah, karena prisma segitiga, maka alas dan tutupnya berupa bangun datar segitiga, yaitu segitiga ABC dan DEF. Kemudian bidang sisi tegak prisma itu bidang yang berupa persegi panjang DEBA. Nah, bidang yang tegak, yang berdiri, ya. Kemudian ada rusuk tegak prisma. Rusuk tegak prisma itu AD, CF, dan BE. Rusuk tegak ini bisa disebut juga sebagai tinggi prisma, yaitu panjang antara alas dengan tutup prisma. Itu nanti berkaitan dengan untuk mencari luas permukaan. Ya. Jadi panjang tinggi prisma itu adalah jarak antara alas dan tutup. Untuk selanjutnya, ya ini masih unsur-unsur prisma. Jadi prisma itu sesuai namanya ada prisma segitiga, prisma persegi, prisma belah ketupat, prisma jajar genjang, prisma trapesium, prisma segi enam. Nah, penyebutan namanya itu berdasarkan alas. Ingat, alas dan tutup prisma itu merupakan bangun datar yang mempunyai luas yang sama. Jadi syarat sebuah alas itu gitu, alas dan tutup itu gitu. Jadi mempunyai luas yang sama. Nah, contohnya ini prisma segitiga. Nah, alas sama tutupnya sama, berbentuk segitiga dan mempunyai luas yang sama ini. Kemudian prisma persegi. Prisma segi 6, ini alasnya, ini tutupnya. Kayak gitu. Ini prisma persegi panjang, ini alas, ini tutup. Yang harus kalian ingat-ingat itu ini. Alas dan tutup prisma merupakan bangun datar yang mempunyai luas yang sama. Kemudian tinggi prisma itu merupakan jarak antara alas dan tutup. Ya, ini tinggi prisma, yaitu jarak antara alas dan tutup. Tolong diingat-ingat. Berarti tinggi prisma persegi ini yang mana? Yang ini. Nah, paham? Oke. Selanjutnya segitiga. Ya, tapi tentang rumus keliling dan luas bangun datar ini, luas alasnya ini. Ya. Nah, ini salah satu bentuk prisma belah ketupat. Nah, luas alasnya berbeda sama prisma segitiga. Kalau ini setengah kali alas kali tinggi, kalau ini diagonal 1 kali diagonal 2 dibagi 2 atau setengah kali D1 kali D2. Oke. Nah, sekarang saya berikan contoh soal tentang luas permukaan. Biar kalian ada gambaran. Gimana sih mencari luas permukaan? Nah, luas permukaan itu yang kalian ingat-ingat adalah luas semua sisi prisma. Itu namanya luas permukaan. Nah, saya ulangi lagi, luas permukaan itu adalah luas semua sisi prisma.
Nah, sisi prisma yang mana aja, Pak? Semuanya. Jadi ada alas, ada tutup, ada sisi tegaknya ini. Ini contoh saya berupa prisma segitiga. Itu rumusnya 2 kali luas alas ditambah keliling alas kali tinggi. Maaf, ini segitiganya kita anggap segitiga siku-siku ya, untuk memudahkan perhitungan. Nah, ini ada tanda simbol sikunya di sini harusnya. Rumus untuk mencari luas segitiga siku-siku yaitu 2,5 kali alas kali tinggi. Alasnya 12, tingginya 5. Pak, kalau tak balik, alasnya 5, tingginya 12, boleh. Bapak kok nggak 13? Nah, perlu kalian ingat, alas sama tinggi itu selalu membentuk sudut 90 derajat. Nah, berarti ini bukan alas sama tinggi. Jadi, alas sama tingginya itu 12 dan 5. Terus dimasukkan rumus perhitungannya. Untuk mencari keliling alasnya gimana, Pak? Keliling alas segitiga, kalian bisa lihat di rumus-rumus bangun datar tadi, yaitu semua sisinya dijumlahkan. 12 ditambah 13 tambah 12 tambah 5. Kali tinggi. Tingginya ini tinggi apa? Tinggi prisma, bukan tinggi segitiga. Kalau tinggi segitiga bisa 12 sama 5, tapi bukan. Tinggi prisma itu jarak antara alas dengan tutup. Ingat-ingat itu. Yaitu jarak antara alas dengan tutup 20. Ya. Dimasukkan perhitungannya, ketemu 2 kali 30, 60. 30 dari mana? 12 bagi 2 dicoret, 6. 6 kali 5, 30. 30 kali 2, 60. Ditambah dengan 600. Ketemu 660 cm persegi. Ingat, satuan luas itu pasti persegi. Bisa meter persegi, bisa cm persegi, tergantung sama soal. Paham ya? Oke. Nah, contoh soal volume. Tadi luas permukaan itu luas semua sisinya. Nah, atau luas semua temboknya. Tembok. Kalau volume itu isinya. Kalau misalkan ya, kalian minum dari botol. Botolnya itu luarnya sama tutup, alas tutup sama luar sisi botol itu luas permukaannya. Tapi volumenya adalah air yang ada di dalam botol itu. Itu namanya volume, ibaratnya gitu. Volume prisma mencari isinya, isi dari prisma ini. Ibaratkan ini ada airnya, nah air penuh nih. Nah, berisi air penuh itu namanya volume prismanya. Cara mencarinya adalah luas alas dikali tinggi prisma. Luas alas dikali tinggi prisma. Lagi-lagi luas alasnya kemungkinannya tidak hanya segitiga, ya bisa belah ketupat, bisa persegi panjang, bisa persegi. Nah, luas alasnya ini karena berbentuk segitiga, maka untuk mencarinya adalah setengah kali alas kali tinggi, dikali tinggi prisma. Dimasukkanlah 12 kali 5, tinggi prismanya sama kayak tadi 20, ketemu 12 bagi 2 dicoret 6 kali 5, 30. 20, 600 cm, harusnya pangkat 3 ya, cm kubik. Nah, ini salah ngetik Nana ya, itu sendiri ya. Kalau catatannya nanti dibenerin ya. Ini cm pangkat 3. Oke. Nah, seperti itu penjelasan dari saya tentang unsur-unsur prisma, luas permukaan, dan volume prisma. Nah, materi ini kalian pahami betul-betul. Kalian kalau perlu kalian catat di buku catatan kalian. Kemudian kerjakan soal yang nanti akan saya berikan di Google Form. Ya, terima kasih untuk semuanya. Tetap sehat selalu. Selamat sore.